kalajengking yang masuk ke dalam tubuh beliau, dan beliau disengat dengan sengatan kalajengking yang beracun 11 sengatan. Santrinya sampai kaget, ya Syekh, kenapa engkau tidak kabarin kami dari pertama kali engkau ini disengat, sehingga ini bisa kami singkirkan dari badanmu. Kata Imam Malik bin Anas, aku malu memutus hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena sengatan seekor kalajengking. Kenapa bisa ta'zim? Karena cinta. Kalau tidak punya cinta sama Nabi nggak bisa ta'zim. Imam Malik bin Anas bisa sabar dengan senatan kalajengking. Kita sholat ada laler aja sudah tangan kemana-mana, sudah nggak betah. Tapi beliau disengat seperti itu masih bisa bersabar. Itu semua beliau lakukan karena apa? Karena kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau datang ke masjidnya Nabi, langsung ke jendela makamnya Nabi, mengucapkan salam terlebih dahulu, baru mengajarkan hadisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, ya Malik, kalau kami ini berziarah ke makam Nabi, baiknya menghadap kemana? Menghadap ke makam Nabi atau menghadap ke kiblat? Kata Malik bin Anas, kenapa engkau hendak menghadap ke kiblat? Di hari kiamat yang berkata analaha, yang bisa menyelamatkan dirimu bukan Ka'bah, tapi sahibul magam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'zim yang luar biasa, kecintaan yang luar biasa beliau dapetin dari mana? Karena cinta. Maka dari itu kalau kita ketemu ulama, orang yang alim tapi nggak ada mahabbahnya kepada Rasulullah, garing, kering. Tapi kalau ada orang yang ilmunya tidak banyak, sedikit, tapi mahabbahnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, maka kita akan dapetin cahaya mahabbah tadi tertular. Seperti para a'immah yang luar biasa. Orang yang punya mahabbah kepada Rasulullah semakin tawadhu, semakin merendah diri. Berapa banyak kisah Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, sama santrinya sendiri saja ta'zim. Imam Malik bin Anas ini pernah mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mengucapkan salam untuk muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik bin Anas, usianya beda jauh. Tapi kepandaian dan kesungguh-sungguhan Imam Syafi'i menjadi permata, menjadi cahaya matanya Imam Malik bin Anas. Sampai Imam Malik bin Anas pernah mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah nitipkan salam buat santrinya. Baligh salami ila Syafi'i Muhammad ibn Idris. Imam Malik saat itu sudah tua. Bangun dari tidurnya, dia perintahkan santrinya, pergi kau ke Imam Syafi'i, sampaikan kepada Muhammad bin Idris kalau semalam Malik mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah memberikan salam kepadanya. Maka santrinya Imam Malik bin Anas pergi ke rumah Imam Syafi'i. Sampai di rumahnya Imam Syafi'i bawa kabar gembira. Saking gembiranya Imam Syafi'i tahu, kata Rasulullah, apa kalau engkau diberikan sesuatu yang berharga oleh orang, maka balaslah dengan yang lebih berharga. Salam saja kita diperintahkan balas dengan yang lebih mulia. Idza hayaitum bisalam fahayyu bi ahsani minha. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, salam itu doa. Assalamualaikum, berarti orang itu baik. Maka jawablah dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'i ketika dapat kabar gembira, itu yang disuruh sama Imam Malik bin Anas, mau dikasih hadiah, tapi beliau nggak punya apa-apa. Hanya punya pakaian yang dipakai pada dirinya, itu pakaian yang paling bagus. Pakaian yang di lemarinya pakaian jelek-jelek, yang dipakai ternyata yang paling bagus. Dilepas pakaiannya, diberikan kepada santrinya Imam Malik yang bawa kabar gembira. Pulang ke rumahnya Imam Malik, ditanya sama Imam Malik, apa yang kau sampaikan kepada Syafi'i? Sudah. Kemudian saya diberi hadiah. Apa ini? Bajunya Syafi'i. Kata Imam Malik bin Anas, bolehkah aku pinjam bajunya Syafi'i? Ini bajunya orang istimewa, bajunya orang yang mendapatkan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini padahal Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. Tapi orang yang hatinya ada mahabbah kepada Rasulullah, alim dan cinta kepada Nabi yang luar biasa, menjadikan satu sama lain saling menghormati. Tawadhu yang luar biasa. Makanya kalau kita baca sejarahnya para alim ulama yang punya mahabbah, selalu di situ ditulis tatalammad, satu sama lain saling berbagi ilmu. Bajunya Syafi'i diambil, dicuci dengan air, airnya diminum oleh Imam Malik bin Anas, mengharap keberkahannya Imam Syafi'i. Muridnya ngajar di masjid, Imam Malik bin Anas datang ke majelisnya tapi sembunyi di belakang dinding, di belakang tiang, karena kalau nampak takut kalau Imam Syafi'i tidak nyaman. Karena ada gurunya duduk di antara para santri, mendengar keluasan ilmu muridnya, kagum dengan muridnya sendiri, hormat dengan muridnya sendiri. Sampai setelah pengajian
di dinding dulu di Masjid Nabawi itu, dinding tersebut ada tulisannya Imam Malik bin Anas sebelum ada renovasi. Ditulis oleh Imam Malik bin Anas, man arada ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad ibnu Idris. Barang siapa yang mau ilmu yang berharga, maka hendaknya dia menuntut ilmu atau belajar dengan Muhammad ibnu Idris, yaitu Imam Syafi'i. Selesai ngaji, selesai ngajar, Imam Syafi'i tahu kalau ternyata Imam Malik datang ke pengajiannya, duduk di belakang tiang. Beliau datangi, sudah pergi Imam Malik. Dan beliau dapatnya ada tulisan di tiang Masjid Nabawi, pujian dari gurunya untuk muridnya. Maka Imam Syafi'i pun menulis di bawah pujian Imam Malik bin Anas, wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidzu Malik. Bagaimana mungkin aku ini bisa jadi seperti itu sedangkan aku adalah santri atau pelajar atau murid daripada Imam Malik bin Anas. Satu sama lain saling menghormati, satu sama lain saling mengagungkan. Ini orang-orang yang di hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.